Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Etika Profesi dan Profesional Kerja. Di pertemuan ke-6 ini, materi yang akan dibahas tentang konflik antara profesi dengan bisnis dan pentingnya kode etik profesi. Tujuan instruksional umum dalam pertemuan ini adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami hubungan antara profesi dan moralitas pada umumnya, dikaitkan dengan kegiatan bisnis. Dengan demikian, nantinya mahasiswa dapat menjelaskan dan memberikan kesimpulan tentang kenyataan adanya konflik antara profesi dan bisnis, serta pentingnya memahami kode etik profesi. Langsung saja kita bahas ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai konflik antara profesi dengan bisnis. Pengertian konflik. Konflik adalah sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya di antara dua kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi, bukan kerjasama. Konflik tidak bisa dihindari tetapi dapat diatasi. Untuk dapat mengatasi konflik, maka seorang pimpinan perlu memiliki kreativitas dalam mencari pemecahan dari suatu masalah. Konflik dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Sedangkan pengertian etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, sikap maupun cara berpikir. Sedangkan pengertian etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Hubungan antara konflik dengan etika bisnis. Konflik terjadi karena ada pelanggaran perjanjian dua belah pihak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Maka konflik adalah salah satu pelanggaran dalam etika berbisnis. Konflik antara profesi dengan bisnis diawali oleh sebuah persepsi, yakni masyarakat membedakan kaum profesional kebanyakan adalah seperti dokter, ahli hukum, ilmuwan, pewarta agama seperti ustadz atau pendeta, sekretaris, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang bergerak dalam dunia bisnis disebut sebagai businessman. Jika orang yang profesional dalam profesinya pastilah mengejar aspek kualitatif, sementara businessman yang dikejar adalah kuantitatif atau keuntungan. Bisnis sebagai profesi. Bisnis dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi, yaitu profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. Sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan. Profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis. Apa itu etika bisnis dan profesi? Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Jadi, pada dasarnya, etika bisnis membuat aturan kaidah tentang standar atau batasan benar atau salahnya suatu kegiatan berdasarkan norma-norma guna memberikan pedoman pada pelaku bisnis untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah moral yang kompleks. Kode etik profesi. Profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Syarat kode etik profesi. Yang pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi sendiri.
Yang kedua, syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya harus diawasi secara terus-menerus. Pentingnya kode etik profesi. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat. 2. Sebagai kontrol sosial, yakni memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang digariskan. Sebab kompleksitas dan spesialisasi masyarakat modern sedikit banyak telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok profesional menjalankan kewajibannya atau tidak. 3. Mencegah pengawasan secara langsung ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Dan terakhir, pentingnya kode etik profesi, yaitu untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini pada dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Dalam konteks ini, artinya kode etik merupakan kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Jadi, kode etik pada dasarnya dimaksudkan untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman konflik. Nah, itulah dia bahasan untuk materi di pertemuan 6 kali ini. Di modul sudah ada salah satu contoh kode etik profesi dari profesi sekretaris. Silahkan dilihat isi dari kode etik profesi menurut Ikatan Sekretaris Indonesia. Saya cukupkan untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.